Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Azga Nurina dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, yaitu Presiden ketiga Republik Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie atau biasa kita kenal B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Tak lama setelah ayahnya meninggal, tahun 1950, Habibie pindah ke Bandung dan menempuh pendidikan di Government Middlebury School. Lalu, tahun 1954, ia berkuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang berubah menjadi ITB. Tahun 1955 sampai 1956, Habibie melanjutkan studinya di teknik penerbangan di Jerman Barat. Habibie adalah satu-satunya presiden yang berlatar belakang teknorat. Tahun 1973, Habibie diminta pulang ke Indonesia oleh presiden saat itu, yaitu Soeharto, karena faktor keadaan dan situasi. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau balau saat itu di Indonesia, Habibie diangkat menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto kala itu. Dilansir dari kumparan.com, untuk mengatasi krisis ekonomi kala itu, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Pertama, di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia 70%, dan menetapkan bank sentral menjadi independen. Dua, di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai 650 triliun rupiah untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank, dan mengambil alih 7 bank. Ketiga, di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program jaring pengamanan sosial. Yang keempat, di bidang korporasi, utang Indonesia distrukturisasi melalui skema Indonesia Debt Restructuring Agency atau INDRA dan Prakasa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang dilakukan Bulog dan Pertamina selama ini. Gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. 1 tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak, antara lain jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari mulai Rp7.000 menjadi Rp17.000. Namun, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2%. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 20%. Pada saat menjadi presiden, B.J. Habibie sangat aware terhadap hal yang sedang terjadi di masyarakat. Ia paham betul bahwa masyarakat menginginkan adanya reformasi perubahan total sendi-sendi negara yang mengarah pada perbaikan. Masyarakat ingin pemerintah memberikan kebebasan dalam berpendapat, mendengarkan aspirasi mereka, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. B.J. Habibie dapat melihat peluang tersebut dan berani mengambil langkah yang jauh berbeda dengan pemerintahan Soeharto sebelumnya. Momentum yang tepat membuatnya berani mengambil langkah demokrasi sebagai landasan pemerintahannya. Hal tersebut ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjadi pembuka bagi masyarakat untuk bersuara dan memberikan kritik. Dilihat dari bentuk-bentuk perubahan sosial tersebut, berdasarkan arahnya itu termasuk perubahan progres karena menuju ke arah kemajuan atau ke arah positif. Berdasarkan sifatnya, perubahan tersebut termasuk perubahan struktural karena itu adalah perubahan yang mendasar dari sistem struktur yang paling atas, yaitu pemerintahan. Berdasarkan ukuran perubahannya, itu termasuk perubahan besar karena menyangkut keseluruhan masyarakat di Indonesia.
Peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah referendum Timor Timur, dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Sejak Orde Baru, Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, hasil referendum diumumkan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya, 78,5% memilih memisahkan diri dari Indonesia. Timor Timur pun resmi lepas dari Indonesia pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Pada 14 Oktober 1999, dilaksanakan sidang umum MPR. B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden RI. Tetapi sebagian besar anggota MPR menganggapnya tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai presiden kala itu karena masalah referendum Timor Timur yang saat itu melepaskan diri dari Indonesia. B.J. Habibie adalah presiden yang paling singkat dalam masa jabatannya. Ia menjabat pada tanggal 20 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. B.J. Habibie merupakan sosok pemimpin yang patut dijadikan contoh bagi pemimpin masa kini. Kepribadiannya yang demokratis dan pemikirannya yang cemerlang mampu mengantarkan masyarakat Indonesia pada pintu demokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan.